Pernah kepikiran nggak sih, kalau setiap klik, setiap unggahan, bahkan setiap komentar kita sebagai aparatur sipil negara, itu sekarang udah jadi bagian dari pelayanan publik. Selamat datang di pembahasan kita tentang etika digital. Ini penting banget, karena di era sekarang, kantor kita itu udah nggak cuma di gedung, tapi juga meluas ke dunia maya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita memastikan setiap jejak digital kita itu mencerminkan citra abdi negara yang profesional? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini bukan soal jago atau enggaknya kita pakai teknologi. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal panggilan tugas. Pertanyaan ini sebenarnya menantang inti dari pelayanan kita. Kalau tatap muka udah diganti sama layar, apa empati dan integritas kita masih sama kuatnya? Ini bukan cuma tantangan loh, tapi ini kesempatan besar buat kita. Mari kita cari jawabannya. Oke, kita mulai dari pergeseran yang paling mendasar. Era baru pelayanan publik. Anggap aja gini, dunia maya itu bukan lagi dunia yang terpisah, tapi udah jadi pusat dari semua pelayanan kita. Ini perubahan cara pandang, yang pastinya butuh cara kerja dan cara pikir yang baru juga. Coba deh kita bayangin analogi ini. Dulu alun-alun itu kan pusatnya interaksi warga sama pemerintah. Nah sekarang alun-alun itu ada di genggaman kita masing-masing. Di media sosial, di situs web, di aplikasi pesan. Bedanya apa? Di alun-alun digital ini semua omongan kita itu terekam. Setiap komentar yang kita balas, setiap info yang kita unggah, itu jadi jejak digital permanen. Dan itu nggak cuma mencerminkan diri kita, tapi seluruh institusi tempat kita bekerja. Tentu aja di alun-alun yang baru ini pasti ada aturan mainnya. Nah, di bagian kedua ini kita bakal lihat aturan ini bukan sebagai sesuatu yang membatasi, tapi justru sebagai peta digital. Peta yang ngebantu kita buat bergerak dengan aman dan juga efektif. Aturan main yang paling utama, ya ini dia, UU ITE. Anggap aja ini fondasi hukum buat semua yang kita lakukan secara digital di Indonesia. Memahami UU ITE ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban dasar. Melekat banget sama peran kita sebagai ASN, di setiap email yang kita kirim, di setiap data yang kita olah. Yang perlu kita tahu soal UU ITE, tujuannya itu bukan cuma soal hukuman loh, jauh lebih besar dari itu. Tujuannya adalah membangun sebuah ekosistem digital yang aman dan produktif buat semua. UU ini jadi payung hukum yang melindungi data pribadi warga, yang mana itu aset paling berharga mereka, sambil di sisi lain memberantas hoaks yang bisa merusak. Jadi, ini alat untuk membangun, bukan sekedar membatasi. Sekarang kita masuk ke jantungnya kepercayaan digital, amanah privasi data. Di era ini ya, kepercayaan publik itu nggak cuma dibangun lewat tatap muka, justru seringkali dibangun dari cara kita menjaga data yang mereka percayakan ke kita. Kepercayaan ini kan butuh waktu bertahun-tahun buat dibangun, tapi bisa hancur cuma dalam sekejap mata. Coba lihat di sini. Ini ada dua sisi tanggung jawab kita. Di sebelah kiri ada informasi publik. Ini yang memang harus kita buka buat transparansi, kayak laporan kinerja. Tapi lihat yang di kanan, data pribadi warga. Nah ini amanah mutlak. Sifatnya sensitif, rahasia, salah membedakan keduanya aja akibatnya bisa fatal, bisa meruntuhkan kepercayaan publik. Ingat, kita ini penjaga gerbang data ini. Kuncinya ada di tangan kita. Selanjutnya, kita bahas soal peran ganda kita yang unik banget. Di dunia maya, kita ini kan warga negara, punya hak buat berekspresi. Tapi di saat yang sama, kita juga abdi negara yang terikat sama kode etik. Dua peran ini menyatu dalam satu identitas digital. Nah, ini dia inti tantangannya. Di mana sih batas antara ini opini pribadi saya sama ini pernyataan sebagai wakil negara? Gimana caranya kita pakai media sosial pribadi tanpa bikin citra pelayanan publik jadi jelek? Menemukan keseimbangan inilah yang sebenarnya jadi bukti kedewasaan digital seorang ASN. Biar nggak bingung nemuin keseimbangan tadi, yuk kita pegang 5 kewajiban digital ini. Mulai dari paham aturan, lindungi data, jaga etika, sampai yang paling penting, dan saya mau tekanin banget poin terakhir, jadilah teladan. Setiap dari kita itu duta digital pemerintah. Perilaku online kita semua secara kolektif, itulah yang akan membentuk wajah pelayanan publik di mata masyarakat. Oke, di bagian terakhir yang paling praktis ini, kita bakal mempertajam suara pelayanan kita di dunia maya. Kita akan bicara soal netiquette atau etiket berinternet yang bisa mengubah profesionalisme kita dari sekedar konsep jadi tindakan nyata di dunia online. Anggap aja tabel ini kompas moral digital kita. Kolom kiri itu tujuan kita, harus akurat, santun, netral, dan solutif. Kolom kanan, ini jurang yang wajib kita hindari.
Setiap kali kita tergoda buat ikut-ikutan nyebar hoaks atau masuk ke debat kusir yang partisan, ingat ini, yang rusak itu bukan cuma reputasi kita pribadi, tapi kepercayaan masyarakat ke seluruh institusi yang kita layani. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Di dunia digital yang katanya nggak pernah lupa ini, setiap tindakan kita itu sedang membangun sebuah warisan. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan meninggalkan jejak, tapi jejak seperti apa yang akan kita tinggalkan. Apakah itu jejak seorang pelayan publik yang berintegritas dan profesional? Pilihan itu dan juga jawabannya ada di ujung jari kita masing-masing. Terima kasih.